Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis dari perangkat media penyimpanan yang ada pada komputer. Nah, sebuah komputer itu salah satu perangkat yang paling penting itu adalah media penyimpanan anak-anak. Anak-anak, perangkat media penyimpanan pada komputer secara garis besar itu dibagi menjadi dua bagian. Apa itu? Yang pertama adalah perangkat penyimpanan internal. Perangkat penyimpanan internal itu merupakan perangkat penyimpanan yang sangat inti sekali, dan jika tidak ada perangkat penyimpanan internal ini komputer tidak bisa hidup. Bisa dibilang perangkat penyimpanan internal ini merupakan salah satu dari organ yang sangat penting sekali dari komputer. Nah, perangkat penyimpanan internal ini biasanya sudah include di dalam motherboard dari sebuah laptop atau komputer anak-anak. Jadi dia sudah satu paket masuk di dalam atau satu paket di dalam slot-slot yang ada pada motherboard. Nah, yang kedua adalah perangkat penyimpanan eksternal. Nah, kalau perangkat penyimpanan eksternal ini kalian sudah sangat familiar sekali. Contohnya kalian pasti pernah tahu yang namanya flash disk, kemudian memory card yang biasanya ada di HP, kemudian CD yang biasanya kita gunakan untuk menonton film itu VCD, DVD atau yang hard disk eksternal. Itu salah satu contoh perangkat penyimpanan eksternal. Nah, anak-anak coba dari gambar yang muncul di atas ini, tahu nggak kamu nama-nama dari perangkat itu? Nah, yang ini itu namanya adalah RAM. Ini tiga ini contoh dari perangkat penyimpanan internal. Yang pertama ini RAM, Random Access Memory. Nah, RAM itu dia berfungsi untuk menyimpan data sementara ketika sebuah proses OS ini berjalan. Jadi ciri-cirinya biasanya makin besar RAM yang contoh dua komputer itu dengan prosesor yang sama dengan kapasitas RAM yang berbeda, si komputer A ini memiliki kapasitas RAM yang lebih besar dari komputer B, maka komputer A ini dia akan berjalan lebih cepat dan lebih lancar. Kenapa? Karena dia memiliki penyimpanan internal yang lebih besar untuk menyimpan proses-proses yang dilaksanakan oleh sebuah sistem operasi. Nah, yang kedua ini ROM, dia tertancap langsung dan paten biasanya pada sebuah motherboard. Kalau yang RAM ini dia bisa diganti, kita bisa upgrade, kita bisa menambah. Misalkan RAM kita 4 GB, kita bisa tambah menjadi 8 GB dan sebagainya. Kalau yang ini, nah ini base atau cache memory ini biasanya ada tersimpan di di motherboard itu. Dia biasanya cache memory ini digunakan rata-rata untuk VGA card. Dia mempunyai cache memory misalkan 1 mega atau 5 mega, atau bahkan untuk VGA card yang baru-baru ini dia kapasitasnya cukup besar, bisa sampai 1 atau 2 giga. Nah, next kemudian perangkat-perangkat eksternal. Nah, di situ ini yang di sebelah kiri atas itu floppy disk atau disket. Nah, mungkin kalian jarang menemukan di zaman-zaman sekarang ini. Yang tengah ini, atas tengah ini kalian sudah sering tahu hard disk. Yang sebelah kanan atas ini juga kamu juga banyak yang punya, itu flash disk. Yang dua yang ini, yang bawah itu yang satu itu adalah DVD, contoh DVD. Yang satunya ini adalah contoh dari perangkat penyimpanan eksternal, tapi fungsinya untuk mengkonversi data non digital kemudian didigitalkan untuk disimpan di hard disk, yaitu sebuah scanner. Nah, dari paparan materi singkat ini coba sekarang latihan.
Saya akan memberikan 3 contoh soal saja untuk bisa kalian mereview materi dari yang saya sampaikan. Yang pertama nih, yang tidak termasuk ke dalam media penyimpanan komputer yang mana? Nah, floppy drive. Nah, ada kalau floppy drive itu drive-nya, ciri-cirinya kan ada kata-kata drive, berarti dia itu mesin pembacanya. Nah, kalau floppy disk itu penyimpanannya. Hard disk jelas, compact disk jelas, CD. Nah, lanjut, contoh yang kedua, kepanjangan dari RAM. Nah, tadi sudah saya sampaikan, random access memory yang digunakan untuk menyimpan data sementara oleh komputer. Yang terakhir, berikut merupakan media penyimpanan utama pada komputer. Media penyimpanan eksternal yang dimaksud di sini itu adalah, kalau ada contoh-contohnya ini semua media penyimpanan eksternal, yang lebih utama yang mana? Tentu hard disk. Tanpa hard disk, sebuah komputer tidak bisa menyimpan sebuah OS. Walaupun misalkan kita menggunakan CD, ini bisa menggunakan live OS, tapi tetap untuk berjalan bisa kita gunakan untuk bekerja, itu kita tetap menggunakan hard disk. Demikian anak-anak, materi singkat tentang media penyimpanan, semoga bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.